Unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Penyiaran digelar di depan gedung DPR RI hari ini. Mereka menuntut DPR RI membatalkan RUU Penyiaran yang berpotensi memberangus kebebasan pers. Aksi unjuk rasa diikuti oleh sejumlah organisasi pers, gabungan pers mahasiswa dan organisasi pro-demokrasi. Mereka menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang dianggap akan membungkam kebebasan pers dan berekspresi. Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah pasal yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten siaran. Lantaran dalam penerapannya berpotensi menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis. Yang kita perjuangkan hari ini bukan tentang masyarakat pers itu sendiri, tapi tentang 274 juta penduduk Indonesia. Di mana kita tahu bahwa saat ini ada pasal-pasal yang sangat berpeluang untuk memberangus kemerdekaan pers yang sedang digodok di legislatif. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat draft tersebut akan disahkan sebagai RUU, maka kita tolak. Kita meminta legislatif supaya menghentikan pembahasan tersebut. Mengapa? Karena itu sangat merugikan publik. Kenapa? Karena salah satu diantaranya adalah tentang larangan eksekutif, larangan eksklusif dari karya jurnalistik, investigasi. Padahal itu adalah mahkota dari kerja kita. Dan setiap hari yang kita lakukan adalah pada dasarnya kita melakukan kerja-kerja investigasi. Bayangkan kalau misalnya publik sebagai pemilik negeri ini tidak mendapatkan informasi yang clear tentang apa yang terjadi di negerinya, maka bagaimana mungkin negeri ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu sekarang terjadi perubahan lanskap media yang luar biasa. Akibatnya memang kita melakukan berbagai macam perubahan. Secara teknis, perubahan atau revisi Undang-Undang Penyiaran harus dilakukan karena sudah ada perubahannya di klaster penyiaran Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi induk undang-undangnya harus diubah. Namun memang konsekuensinya adalah ketika kita membuka pintu revisi sebuah undang-undang, maka terbuka juga berbagai macam upaya untuk melakukan perubahan di pasal-pasal yang lain. Ya, sebelumnya Dewan Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menolak revisi rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa sore, Dewan Pers menghormati DPR atau pemerintah yang berwenang menyusun sebuah regulasi. Namun Dewan Pers menilai draft rancangan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan informasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan itu, Dewan Pers menolak draft rancangan Undang-Undang Penyiaran tersebut. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan revisi RUU Penyiaran juga tidak mementingkan lahirnya jurnalis yang berkualitas karena terdapat larangan media melakukan investigasi. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, Herik Kurniawan. RUU Penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, ya, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas karena dalam konteks pemberitaan Dewan Pers berpandangan perubahan ini jika diteruskan sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional dan pers yang tidak independen. Setelah kami membaca menelaah beberapa pasal dalamnya, ada beberapa pasal yang kemudian kami nilai itu sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat pers. Antara lain tentang larangan untuk penayangan jurnalisme investigasi. Padahal kita tahu bahwa jurnalisme investigasi itu adalah hal yang paling dasar, yang paling penting, yang paling strategis dalam karya jurnalistik. Di mana publik bisa memahami lebih luas tentang sebuah peristiwa atau sebuah fenomena. Revisi Undang-Undang Penyiaran menjadi kontroversi karena muncul pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Di antaranya pasal 8A huruf Q menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Pasal 42 ayat 2 penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran
dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dua pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pers karena selama ini sengketa ditangani Dewan Pers. Pasal 50B huruf C menyebut standar isi siaran (SIS) memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal ini berpotensi menyebabkan masyarakat hanya mendapat berita-berita seremoni alih-alih berita yang kritis. Pasal 51E menyatakan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pasal ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menyebut sengketa akibat pemberitaan diselesaikan dengan mekanisme di Dewan Pers. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, revisi Undang-Undang Penyiaran menjadi kontroversi karena muncul pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Penyiaran pun digelar di depan gedung DPR RI. Hari ini mereka menuntut DPR RI untuk membatalkan RUU Penyiaran yang berpotensi memberangus kebebasan pers. Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Dirjen IKP Kominfo, Bang Usman Kansong. Selamat sore, Bang Usman. Selamat sore, Samuel. Bang Usman, kita melihat kawan-kawan pers demonstrasi hari ini terkait dengan RUU Penyiaran. Kominfo seperti apa, Bang, melihatnya? Iya, yang pertama kita memang belum menerima ataupun membaca ya draft resmi yang merupakan inisiatif DPR. Ya. Jadi revisi Undang-Undang Penyiaran ini inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah begitu. Ya, tetapi sejauh yang kita lihat dari draft yang beredar ataupun yang menjadi pemberitaan teman-teman pers, ada beberapa catatan bagi Kominfo. Ya, yang pertama terkait dengan pelarangan menampilkan jurnalisme investigasi secara eksklusif itu tentu menurut kami bertentangan dengan prinsip kebebasan ataupun kemerdekaan pers. Kita tahu bahwa sejak reformasi ketika lahir Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, maka disitulah simbol kemerdekaan pers. Ya. Pemerintah tidak campur tangan lagi dalam urusan pers, baik langsung maupun melalui regulasi begitu. Ya, regulasi Undang-Undang Pers sendiri itu kan menunjukkan bahwa pemerintah sangat mendukung kemerdekaan pers. Nah, hal lain yang juga menjadi concern Kominfo, ya KPI maupun Dewan Pers adalah mitra Kominfo. Ya, mereka adalah organisasi kuasi Kominfo. Ya. Nah, karena itu kita juga wanti-wanti jangan sampai ada overlapping ya dalam tugas maupun fungsi antara Dewan Pers dan KIP dan KPI dan KPI. Nah, kalau ada overlapping tentu akan membingungkan, karena selama ini berdasarkan Undang-Undang Pers, Dewan Pers adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa pers dalam bentuk apapun, pers cetak, penyiaran, online, radio, dan lain-lain begitu, majalah misalnya begitu. Nah, ini juga menjadi concern kita karena dua-duanya antara KPI dan Dewan Pers ini adalah mitra Kominfo, ya, mitra Kominfo, organisasi kuasi Kominfo. Nah, kalau ada overlapping seperti itu, tentu menjadi problem juga bagi Kominfo sebagai mitra. Tentu ada hal-hal lain, ya, tetapi sejauh terkait dengan kebebasan pers, ya paling tidak dua hal itu yang menjadi concern ataupun kepedulian Kominfo. Oke, bahkan terkait dengan informasi yang beredar bahwa nanti KPI tidak hanya sengketa jurnalistik, tapi mengontrol konten di ranah digital seperti itu. Bang Usman, itu akan tumpang tindih dengan Kominfo juga kalau benar begitu ya? Ya, betul. Ini concern yang lain lagi, ya, yang ketiga yang tidak terkait dengan kemerdekaan pers begitu. Jadi Undang-Undang ITE itu mengamanatkan kepada
pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk katakanlah mengawasi ataupun mengontrol ya quote unquote ruang digital. Nah, kalau nanti kebijakan ataupun regulasi revisi ini memberikan kewenangan kepada KPI, ya maka ini harus betul-betul dikaji karena nanti akan ada tumpang tindih kewenangan. Artinya ada perbedaan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Ya karena itu kita nanti ya kita sudah menyampaikan mestinya setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada sinkronisasi atau harmonisasi. Nah ini harus dilakukan. Kemudian yang keempat terkait dengan kewenangan KPI mengontrol atau mengawasi ranah digital, ya ini juga bertentangan dengan katakanlah rezim ya begitu. Kalau rezim di dunia penyiaran atau dunia penyiaran ini rezimnya ini kan kita bisa sebut sensor, ya kita sebut sensor. Nah sementara kalau di ranah digital itu rezimnya adalah klasifikasi ataupun take down. Jadi sudah muncul dulu, kalau kemudian dianggap dia negatif, dia dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan etika dan lain-lain, baru dia kita tarik. Kalau rezim KPI ini dalam dunia penyiaran itu kan rezimnya sensor. Sensor. Nah ini juga harus disinkronisasi atau diharmonisasi nanti seperti apa rezimnya begitu. Oke, berarti Kominfo pun agak terganggu lah ya dengan RUU penyiaran ini seperti itu ya, Bang Usman. Bang Usman, saya ingin menyapa narsum satu lagi, ada Mas Wahyu Triogo selaku Waketum IJTI. Selamat sore Mas Wahyu. Sore Mas Sam, selamat sore Pak Dirjen, apa kabar? Kabar baik. Mas Wahyu, melihat hari ini kawan-kawan pers berdemonstrasi terkait dengan tuntutannya, apa saja kalau boleh tahu Mas Wahyu, lalu apa yang diinginkan oleh kawan-kawan media? Ya, terima kasih Mas Sam dan pemirsa semuanya. Hari ini tidak hanya di Jakarta, ini rangkaian dari beberapa aksi yang sudah dilakukan oleh IJTI dan beberapa organisasi profesi di bawah naungan Dewan Pers. Kita menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia dan hari ini teman-teman di Jakarta juga menggelar aksinya di Dewan Pers, di DPR, di gedung DPR yang Ketua Umum turun langsung ya. Ini terkait dengan draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang memang ini menjadi concern kita semua. Pertama, kita agak kaget ketika di dalam pasal-pasal tersebut mencantumkan sejumlah pasal yang menurut kami ini agak berbahaya dan tidak relevan dengan semangat demokrasi serta kemerdekaan pers yang sedang berjalan. Draftnya sudah beredar dan publik sudah tahu. Yang menjadi pertanyaannya siapa yang mengusung ini dan dalam rangka apa? Kita sedang berjuang bersama, kita sedang bersepakat untuk membangun ekosistem media yang sehat, karya jurnalistik yang berkualitas. Ini butuh dukungan semua pihak, termasuk regulasi-regulasi yang mestinya itu dibuat di legislasi. Tetapi ketika muncul draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang di dalamnya justru menurut kami ini akan membatasi bahkan akan menggebiri kemerdekaan pers, ini menurut saya sebuah langkah yang salah besar. Oleh karena itu kita bersepakat IJTI, AJI, PWI dan organisasi pers lainnya menganggap bahwa draft ini draft main-main, sekalipun bahwa ini disiapkan dalam rangka untuk sebuah regulasi yang berkaitan dengan penyiaran dan lain sebagainya, tetapi ketika di dalamnya ada beberapa pasal yang kemudian mengintervensi ranah jurnalisme, ranah yang itu bisa membuat atau mengancam kemerdekaan pers yang sedang kita bangun, maka tentu ini satu hal yang tidak baik bagi proses demokrasi yang saat ini sedang berjalan. Baik. Kita setuju bahwa tujuan dari RU ini dalam rangka untuk penguatan. Kita sepakat ketika itu untuk semua yang dilakukan dalam rangka untuk mendukung penguatan lembaga katakanlah KPI.
Tetapi dalam konteks jurnalistik, dalam konteks kemerdekaan pers itu mestinya kan sudah ada ruangnya, sudah ada kewenangannya, sehingga tidak perlu lagi dimasuk-masukkan, apalagi kemudian sampai mengganggu kemerdekaan pers yang sedang kita bangun. Yeah. Di sini kita ada Dewan Pers, ada Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Ini semuanya sudah clear. Silahkan saja RUU penyiaran ini membuat aturan yang sehat tentang kepenyiaran, yang adil, yang fair, yang berimbang, dan itu bisa dijalankan semaksimal mungkin, memberikan penguatan. Tetapi isinya harus mendukung juga. Mendukung apa? Untuk penguatan kemerdekaan pers itu. Jangan kemudian malah menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif, yang seakan-akan muncul sebuah rezim yang sedang mengalami kekhawatiran terhadap karya-karya jurnalistik yang sedang kita bangun dan kita kembangkan bersama. Kira-kira itu, Mas. Baik, sampai saat ini apakah kawan-kawan baik tidak di Dewan Pers termasuk di JTI sudah diajak berdiskusi atau berbicara terkait hal ini, Mas Wahyu? Sejauh ini belum ada, Mas. Justru itu yang kita pertanyakan. Ini draft kan dibuat terkesan sembunyi-sembunyi. Saya tidak tahu motifnya apa ya. Mungkin ya bisa berbagai macam analisa lah terkait dengan draft ini. Baik. Dari awal hingga sekarang tidak ada pembicaraan. Bahkan ketika konfirmasi pun Komisi 1 terkesan lepas tangan. Loh, saya tidak tahu, itu baru draft. Ini siapa yang munculin, ini dari mana, apa, dan lain sebagainya. Ya, ini memang kan lucu ya. Apakah ini sedang mancing di air yang keruh atau apa, atau ada misi tertentu, kita tidak tahu. Ya, memang Pak Menteri juga kalau nggak salah di salah satu program mengatakan tidak mau berspekulasi sebenarnya terkait hal tersebut. Bang Usman, apakah ada komunikasi antara Kominfo dengan Komisi 1 terkait dengan RUU penyiaran ini, Bang Usman? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, tadi saya katakan bahwa pemerintah lah yang mengontrol media digital, tapi dalam konteks non berita. Ya, bukan karya jurnalisme, ya, tetapi konten umum begitu kira-kira. Di luar karya jurnalistik yang dikontrol oleh pemerintah di media online ataupun media internet sekalipun. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, kami belum menerima ya draft resmi atau secara resmi draft revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut. Ya, berarti itu menunjukkan belum ada komunikasi antara pemerintah maupun DPR, dalam hal ini Kominfo ya sebagai pengampu, katakanlah seperti itu begitu. Apakah ini, tapi kami berpikiran positif ya, dalam arti bahwa mungkin belum saatnya ya, belum saatnya, nanti barangkali begitu kita diminta untuk memberikan DIM misalnya, daftar isian masalah begitu ya, mungkin baru kita diminta pendapat, atau ketika ada harmonisasi, karena harmonisasi itu yang akan membuat ya timnya dan dikoordinatori oleh Kemenkumham. Nah, disitulah dalam tim nanti akan terlibat kementerian dan lembaga terkait begitu. Kami berprasangka positif saja begitu. Memang barangkali belum waktunya, belum saatnya begitu. Baik, baik. Terakhir saya ingin ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, terkait dengan bahwa memang saat ini tadi memang Pak Usman memang masih belum waktunya, dan kita tahu saat ini masih di Panja dan masih ada cukup waktu sebenarnya sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna kalau tidak salah. Apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan Dewan Pers? Apakah memang menanti atau seperti apa, Mas Wahyu? Ya, dari kawan-kawan organisasi profesi konstituen Dewan Pers tentu kita sudah punya sikap sekaligus sudah menginventarisasi seluruh pasal-pasal yang itu berpotensi mengancam terhadap kemerdekaan pers. Ini yang akan kita dorong dan ini yang akan kita perjuangkan, karena bagi kami agak aneh memang ini rancangan undang-undang ini ketika masuk pasal-pasal yang sebenarnya tidak terlalu substansif, tapi justru ada anasir-anasir jahat untuk, ya, tanda kutip saya bilang, untuk melemahkan pers, melemahkan atau kemudian menggerogoti kemerdekaan pers yang mestinya ini harus kita kuatkan. Kita akan melakukan penolakan terhadap pasal-pasal ini. Baik. Dalam konteks secara keseluruhan sebenarnya kita mendukung ketika RUU ini dibuat untuk
untuk memajukan dunia penyiaran, media dan lain sebagainya. Tetapi beberapa pasal yang menyinggung tentang kemerdekaan pers ini akan terus kita suarakan dan kita perjuangkan. Kita sudah membuat DIM-nya dan ini besok kemungkinan akan kita serahkan kepada Komisi 1 supaya mereka bisa tahu bahwa pasal-pasal ini berpotensi membahayakan bagi kemerdekaan pers. Baik, terima kasih Bang Usman, Mas Wahyu telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita memang akan terus menunggu bagaimana kelangsungan dari draft RUU penyiaran ke depannya. Selamat sore, Abang-abangku.